atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Sani Udarana mewakili kelompok 3 untuk presentasi. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Sani Udarana dengan NIM 2017 310 231 akan menjelaskan tentang pendahuluan dari etika profesi. Dulu, Gallup tahun 2005 itu melakukan penelitian untuk membuat peringkat bagi standar kejujuran dan etika dari 21 profesi di USA. Survei tersebut dilakukan dengan responden masyarakat di USA dengan pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku dari 21 profesi tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya 6 profesi yang mempunyai peringkat standar tinggi dan standar tinggi dalam hal kejujuran dan etika. Secara berurutan, yang paling tinggi adalah perawat, dokter, apoteker, guru, polisi, serta rohaniawan. Profesi akuntan itu berada pada peringkat 9. Posisi peringkat yang paling bawah adalah salesan mobil serta telemarketer. Gallup pada 2005 mencatat bahwa peringkat profesi akuntan ini semakin menurun dikarenakan berbagai skandal keuangan yang terjadi pada awal abad 20-an seperti skandal Enron, WorldCom dengan keterlibatan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Yang selanjutnya yaitu pengertian profesi. Keraf itu merumuskan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Profesi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti yaitu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arifida Bagaskara dengan NIM 2017 310 242 akan melanjutkan materi yaitu pengertian etika profesi. Apa itu etika profesi? Secara umum merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menggemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus di dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, mengapa diperlukan etika profesi? Ya, jadi karena etika profesi ini penting, yaitu berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan-aturan profesional dengan cara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau apa yang baik serta apa yang tidak baik. Maka terbentuklah sikap profesional. Selanjutnya di sini ada menurut para ahli yaitu Hunter 2006 menjelaskan bahwa karakteristik sebuah profesi adalah ahli atau berkompeten dalam bidang tertentu. Jadi di sini seseorang yang profesional betul-betul paham dengan apa tugasnya dan apa yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mempunyai sikap dan watak untuk menerapkan secara bertanggung jawab. Nah, di sini tadi sikapnya apakah dia membenarkan hal yang benar atau dia membenarkan hal yang tidak benar. Nah, kemudian kedua karakter yang ini tadi disebut sebagai kompetensi atau keahlian profesional. Kemudian ada yang ketiga, menjadi anggota kelompok suatu karakteristik. Baik, saya lanjutkan yaitu kode etik profesi. Yang pertama ada kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip-prinsip profesional yang harus diikuti setiap anggota. Jadi di sini kita ketahui kalau kode etik profesi itu berbeda-beda di setiap lembaga atau setiap organisasi, yang dimana itu biasanya ditulis dalam buku pedoman masing-masing. Salah satu contohnya yaitu STI Perbanas sendiri itu menulis kode etiknya di dalam buku panduan.
Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana pengendali atau pengawasan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, kode etik profesi itu mencegah campur tangan pihak luar profesi tentang hubungan etika pada profesi tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dista Yunanda dengan NIM 2017-310-256. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan etika profesi penting untuk dipelajari. Yang pertama yaitu karena etika profesi akan membantu para profesional dalam bekerja atau melaksanakan aktivitas profesinya, khususnya bila mendapat berbagai permasalahan etika. Sehingga nantinya kaum profesional dalam bekerja, apabila terdapat masalah di dalam tempat mereka bekerja, mereka tidak akan dicurigai selama mereka melakukan tugasnya sesuai dengan etika profesi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu karena permasalahan etika itu seringkali tidak hitam ataupun putih. Maka dalam era globalisasi ini sulit bagi kaum profesional untuk menentukan perbuatan atau tindakan yang baik ataupun yang buruk, benar atau salah secara etika. Misalnya, akuntan memilih untuk melakukan perekayasaan laporan keuangan, yang sebenarnya dalam laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian, tetapi dilaporkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan laba, demi membuat semua pihak senang, seperti pemegang saham tetap memperoleh dividen, karyawan dan manajemen tetap mendapatkan bonus, dan pemerintah tetap mendapatkan pajak. Lalu yang ketiga yaitu dengan mempelajari dan memahami etika profesi, maka akan membuat kaum profesional menjadi objektif dalam menghadapi dilema etika pada bidang pekerjaannya. Selanjutnya yaitu memahami peran profesi akuntan. Para akuntan harus memahami perannya sebagai seorang profesional. Dengan begitu, akuntan akan dapat mengambil keputusan yang benar dan etis, memberikan saran dan pendapat sesuai dengan profesinya. Paling tidak, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan etika, khususnya etika profesi akuntan. Sehingga akuntan akan lebih dipercaya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Lalu, harapan masyarakat terhadap profesi akuntan. Seorang akuntan diharapkan menjadi seorang yang profesional, yang berarti akuntan diharapkan mempunyai keahlian teknis dalam hal akuntansi dan memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan orang kebanyakan dalam hal pengendalian manajemen, perpajakan, atau sistem informasi, serta bidang akuntansi lainnya. Akuntan juga diharapkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan profesional secara umum, serta nilai-nilai yang dijelaskan sebelumnya, dan mematuhi standar-standar yang telah ditentukan oleh lembaga. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Santi Devi Octavia dengan NIM 274. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, saat ini kita tengah membahas bab 3 terkait dengan etika profesi. Nah, khususnya untuk yang kita bahas yaitu etika profesi dari seorang akuntan, baik itu akuntan publik, akuntan manajemen, maupun akuntan auditor internal. Nah, selanjutnya, nilai etik, saya akan menjelaskan terkait dengan nilai etika lebih penting dan dominan dibanding keahlian akuntansi dan audit. Nah, apakah hal ini benar? Jelas hal ini salah. Karena banyak akuntan berpandangan bahwa keahlian dalam akuntansi dan teknik audit adalah segala-galanya bagi profesi akuntan. Nah, hal ini adalah suatu hal yang sangat-sangat besar karena banyak kita jumpai berbagai skandal keuangan pada umumnya itu terjadi dikarenakan kesalahan dalam pertimbangan dan penerapan teknik akuntansi untuk yang akuntan manajemen. Dan untuk audit dapat berasal dari interpretasi yang keliru terhadap permasalahan yang disebabkan rumitnya permasalahan tersebut. Tetapi tidak sedikit kita jumpai bahwa suatu skandal keuangan tersebut kesalahannya itu disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai etika yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para akuntan. Nah, di sini adalah hal-hal yang wajib kita garis bawahi ya. Karena jikalau seperti skandal tersebut, maka nilai etika haruslah dijunjung tinggi dan lebih penting ketimbang dengan keahlian akuntansi dan audit. Seperti itu.
Nah, setelah kita ketahui pada slide sebelumnya tadi bahwa nilai etika profesi haruslah dijunjung tinggi oleh para akuntan, berikut akan saya jelaskan ciri, tugas, hak, dan nilai-nilai profesi akuntan yang sebaiknya kita kenal dan kita junjung tinggi-tinggi. Ciri-ciri yang pertama yaitu kewajiban utamanya dalam melayani masyarakat. Tentu saja, akuntan menawarkan sebuah jasa dan tujuannya adalah melayani masyarakat. Kedua, dibutuhkan pengetahuan dan keahlian yang ekstensif. Tentu saja. Ketiga, membutuhkan pelatihan dan keahlian intelektual karena memang seorang akuntan adalah harus expert dalam bidangnya. Karena akuntan akan bertanggung jawab kepada masyarakat dan jikalau akuntan melakukan kesalahan akan berdampak sangat merugikan banyak orang. Selanjutnya, pengawasan dilakukan sendiri oleh organisasi profesi. Ini tentu saja kita ketahui bahwa organisasi profesi akuntan adalah IAI, lalu akuntabel terhadap wewenang pemerintah. Selanjutnya, tugas penting dalam hubungan fidusiar atau kepercayaan. Apa sih tugas penting agar kepercayaan itu tetap terjalin antara akuntan dan klien? Yang pertama adalah memberikan perhatian yang berkelanjutan terhadap kebutuhan klien dan pemangku kepentingan yang lain. Jadi seorang akuntan juga harus selain menjalankan tugasnya, seorang akuntan juga harus memberikan follow up perhatian yang berkelanjutan terhadap apa-apa saja yang dibutuhkan klien dan untuk kliennya yang lain yaitu pemangku kepentingan yang lain. Yang kedua, mengembangkan serta memelihara pengetahuan dan keahlian. Ini tentu saja karena seorang akuntan harus banyak belajar karena seperti yang kita ketahui, jika semakin banyak ilmu yang kita dapatkan maka akan semakin baik pula untuk pekerjaan kita nantinya. Ketiga, memelihara kepercayaan yang berkaitan dengan hubungan fidusiar. Jadi kita sebagai seorang akuntan juga harus memelihara kepercayaan. Jikalau kita sudah mendapatkan kepercayaan dari klien, maka kita harus memelihara kepercayaan tersebut. Jangan sampai mencorengi dengan menyebarkan rahasia klien dan yang lain sebagainya. Yang keempat, berperilaku yang menunjukkan nilai-nilai dan tanggung jawab. Seorang akuntan adalah seperti panutan atau contoh seperti itu karena mereka seperti halnya profesinya adalah seorang profesional, jadi kita harus menunjukkan nilai-nilai tanggung jawab dengan etika profesi yang sesuai. Yang selanjutnya, memelihara reputasi pribadi. Tentu saja hal ini harus dijunjung tinggi ya, karena reputasi pribadi yang buruk akan memberikan kepercayaan klien menurun. Yang selanjutnya, mempertahankan reputasi profesi yang dapat dipercaya. Dengan cara kita selalu memberikan jasa yang terbaik kepada klien dengan etika profesi yang selalu kita junjung tinggi dengan pengetahuan yang cukup dan sangat memadai untuk kepentingan klien seperti itu. Selanjutnya, hak-hak dalam berbagai jurisdiksi. Apa-apa saja sih hak-hak untuk akuntan dalam jurisdiksi? Yang pertama, yaitu kemampuan untuk mempertahankan diri sendiri sebagai seorang profesional untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, kemampuan untuk membuat standar dan menguji calon anggota profesi. Tiga, mengatur diri sendiri berdasarkan aturan etika. Keempat, berpartisipasi dalam pengembangan akuntansi dan praktik audit. Dan yang kelima, memiliki akses terhadap beberapa atau semua bidang akuntansi dan audit. Nah, di sini hak-hak di sini itu bisa dijalankan oleh jurisdiksi akuntan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai penting untuk melaksanakan tugas dan memelihara hak-hak. Nah, ini adalah suatu nilai-nilai yang sangat-sangat harus kita junjung tinggi sebagai akuntan. Yang pertama, kejujuran. Karena akuntan harus menerapkan kejujuran untuk segala-galanya. Meskipun kliennya menderita kerugian, maka akuntan harus memberikan hasil tersebut demi memberikan agar masyarakat yang lain pengambilan keputusannya tidak salah, serta untuk perusahaannya juga dapat memperbaiki kinerjanya. Kejujuran adalah hal yang penting untuk akuntan. Selanjutnya, integritas. Akuntan harus mempunyai integritas. Ketiga, objektivitas berdasarkan pertimbangan independen, yaitu untuk auditor publik terutama. Yang keempat, keinginan untuk memberikan perhatian.
kelima, kompetensi. Kompetensi adalah hal yang penting, sangat penting. Dan yang keenam, kerahasiaan. Nah, akuntan haruslah sangat-sangat menjunjung tinggi kerahasiaan informasi dari klien. Yang terakhir, komitmen untuk menempatkan kebutuhan masyarakat, klien, profesi, dan majikan atau perusahaan di atas kepentingan diri sendiri. Jadi, seorang akuntan harus menempatkan kepentingan-kepentingan yang lain seperti masyarakat, klien, dan profesi di atas kepentingan diri sendiri. Jadi tidak boleh memiliki sifat egoisme. Seperti itu. Selanjutnya, prioritas, tugas, loyalitas, dan kepercayaan. Nah, profesi akuntan manajemen dan profesi auditor internal menjadi bagian dan berada dalam perusahaan, sedang profesi auditor independen berada di luar perusahaan, namun memberikan jasanya kepada perusahaan. Nah, di sini rekan-rekan semuanya pasti paham ya dengan apa yang dimaksud di sini, karena akuntan manajemen dan auditor internal adalah bagian yang ada di dalam perusahaan. Akuntan manajemen adalah bagian yang membuat laporan keuangan, dan auditor internal adalah bagian yang memeriksa, mengevaluasi kinerja dari perusahaan. Sedangkan auditor independen adalah badan yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan itu apakah telah disajikan secara nyata dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kepada siapa prioritas, tugas, serta loyalitas dari ketiga profesi akuntan itu diberikan? Saya akan melanjutkan terkait dengan pertanyaan pada slide terakhir ini, di mana kepada siapa prioritas, tugas, serta loyalitas dari ketiga profesi akuntan itu diberikan. Hal ini tentu saja jawabannya adalah kepada masyarakat, karena akuntan adalah sebuah badan profesional yang memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Tetapi untuk lebih spesifiknya, untuk prioritas tugas dari akuntan manajemen adalah seperti menyusun sistem akuntansi perusahaan, lalu menyusun laporan untuk pihak luar, lalu mengurusi masalah pajak ataupun dan juga yang paling penting untuk akuntan manajemen adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan diperuntukkan untuk perusahaan, dan tetapi pemakainya untuk siapa? Pastilah untuk masyarakat ataupun untuk publik, terutama untuk pemangku kepentingan ataupun calon investor. Nah, sedangkan untuk loyalitas dari akuntan manajemen adalah terhadap perusahaannya, tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi kode etik akuntan manajemen. Lalu selanjutnya untuk prioritas tugas auditor internal. Auditor internal pada umumnya itu pekerjaannya yaitu melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perseroan, serta memberikan evaluasi, memberikan pengawasan yang ketat, dan memberikan saran-saran kepada pihak Dewan Komisaris ataupun Komite Audit ataupun jajaran teratas untuk memberikan laporannya terkait dengan bagaimana perusahaannya berjalan, seperti itu. Nah, loyalitas untuk auditor internal sendiri pada umumnya bertanggung jawab kepada seperti direktur utama ataupun jajaran atas dari suatu perusahaan ataupun dari dewan-dewan yang memang memilih komite audit internal tersebut, tetapi memang harus dengan sangat menjunjung tinggi kode etik auditor internal, karena memang kode etik itu dibuat untuk memang dibuat dengan dibuat untuk memberikan kelancaran dalam tugas orang akuntan, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk prioritas tugas auditor independen, tentu saja akuntan publik bertanggung jawab. Akuntan publik dipakai untuk kegiatan pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan perusahaan, seperti itu. Serta loyalitasnya bertanggung jawab kepada publik dan pengguna laporan keuangan. Nah, seperti itu. Tetapi, kembali lagi, kode etik harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan ketiga akuntan ini. Dan tanggung jawab mereka adalah kepada masyarakat. Sekian dulu presentasi dari kelompok saya, akan saya lanjutkan ke kelompok
ke rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irsalna Dewi Zaira dengan 2017-3102883. Di sini saya akan menjelaskan poin 6.4.1 dan 6.4.2. Nah, yang pertama ada akuntan manajemen dan auditor internal. Akuntan manajemen sendiri yaitu profesi akuntan yang aktivitas utamanya mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Lalu auditor internal tugasnya memeriksa laporan keuangan yang disiapkan dan disajikan oleh akuntan manajemen. Jadi stepnya itu akuntan manajemen dulu itu yang menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya diperiksa oleh auditor perusahaan dahulu atau internal, meriksa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan manajemen. Lalu selanjutnya baru diperiksa oleh auditor eksternal. Nah, untuk akuntan manajemen atau auditor internal itu bisa saja melakukan kecurangan. Nah, salah satu kecurangannya itu yaitu seperti perekayasaan dan manipulasi laporan keuangan, yang mana itu dilakukan karena bisa keterpaksaan yang di request oleh atasan, maupun juga bisa atas kemauan tersendiri dalam melibatkan ke proses perekayasaan dan manipulasi tersebut. Nah, hal itu juga, kecurangan itu juga bisa dikarenakan apabila laporan keuangan yang disusun itu ternyata tidak benar atau salah, nah itu tuh memberikan efek kepada pemangku kepentingan, yang mana bisa salah dalam mengambil keputusan. Nah, yang mana sebenarnya itu apabila pemangku kepentingan itu tahu kalau misalnya si akuntan ini itu melakukan kecurangan, itu bisa menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan itu terhadap akuntan tersebut. Selanjutnya, auditor independen atau auditor eksternal. Tugasnya sendiri yaitu memeriksa laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dan memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya. Nah, walaupun pemeriksaannya itu memberikan hasil keuangan yang kurang baik, akuntan eksternal itu harus tetap teguh gitu loh dalam mempertahankan pendapat atau opininya. Karena seperti yang disadari bahwa yang membayar biaya pemeriksaan itu tuh perusahaan atau kliennya. Perusahaan atau klien tersebut. Nah, karena sesungguhnya loyalitas auditor eksternal itu kepada pemangku kepentingan, yang mana semakin berkualitas pendapat atau opini yang diberikan, maka semakin tinggi juga kepercayaan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, auditor eksternal itu menerapkan keahliannya dalam keahlian, keyakinan, kejujuran, integritas, perhatian, kompetensi, dan penyajian yang benar, tidak salah. Nah, laporan keuangan yang diaudit itu digunakan dan diandalkan oleh pemangku kepentingan. Jadi, ketergantungan atas laporan keuangan menjadi penting untuk berjalannya kegiatan usaha yang efektif. Terima kasih.